Jajang, konnichiwa, minasan, balik lagi bersama gua Arif Arfan. Di video kali ini kita akan mereaction bukan One Piece, bukan Kimetsu Yaiba, bukan Tokyo Revenger, tapi kita akan mereaction One Punch Man season ketiga ya guys ya. Di sini season 3 mulai dari chapter 133, cuman di sini gua reactionnya dari chapter 136. Kenapa? Karena gue udah baca 133 sampai 135. Kalau gue reaction ulang kan nggak lucu gitu ya, maksudnya nggak murni. Nanti gue tampilin di sebelah kiri ya, sebelah kiri kalian, sebelah kanan gue, cuplikan-cuplikannya di sini. Di chapter 134 tuh, map 133 tuh cuman kayak pertemuan pahlawan lah, nggak terlalu pentingnya. 134 itu si Garo dibawa ke asosiasi monster. Nah dia tuh baru sadar, intinya ketemu lah sama si Orochi. Nanti cuplikannya gua taruh di sini di kanan ya. Pokoknya nanti kalian aja slide gambarnya. Terus di situ si Garo disuruh membuktikan apakah dia cocok untuk masuk asosiasi monster. Dia disuruh untuk membawa kepala seorang pahlawan. Gimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama, kita langsung ke reaction aja. Baca komik, let's go. Oke guys, kita sudah kembali dengan komik One Punch Man chapter 136. Oh ini si Zombie Man nih. Let's go. Zombie Man ini yang rumah revolusi kalau nggak salah. Nah di sini di chapter 135 ini si Garo kan ibaratnya dikawal lah, diintilin lah sama si monster yang ini yang bawa pedang nih. Tahu namanya siapa? Nah ini nih. Oke, let's go. Giro-sama menyuruh kami untuk mengawasi gerak-gerikmu. Kami ingin tahu apa kau benar-benar pantas untuk menjadi bagian dari kami. Saya sombong amat. Ini anak yang kepala batok, cok. Ikut-ikutan mulu anjir, kesel banget gua. Pemburu pahlawan, atau kau ini hanya orang gila yang hanya mengaku-ngaku sebagai monster? Atau kau ini benar-benar seorang monster sejati? Apa sih? Hahaha, kenapa kalian berlagak sombong begitu? Aku malah dari tadi berpikir kalian ini perkumpulan monster lemah. Aduh, ini gue kegedean nih, gue kecilin dulu. Di atas aja kayak. Enggak, di bawah aja deh. Kalau begitu coba bunuh anak kecil itu. Hah? Aku tidak mengerti kenapa harus kulakukan itu. Anjay. Monster adalah orang-orang yang sudah membuang sifat kemanusiaan dirinya. Orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Garo, kau belum berhasil membuang sifat kemanusiaan. Kamu apa sih ini? Jika kau masih menolong anak kecil itu, kau harus bunuh dia. Set. Untuk menjadi bagian dari asosiasi monster dan mendapatkan kepercayaan dari kami, kau harus berusaha. Karena kau belum membuang kemanusiaanmu sampai sekarang. Kita juga tidak membutuhkan orang tekadnya setengah-setengah. Kita ini asosiasi yang akan menguasai manusia, jadi mudah saja bagi kita untuk membunuh anak-anak mereka. Set. Tengil kali boy. Lalu kau tadi dikalahkan oleh para pahlawan yang biasa-biasa saja. Mungkin saat itu kau sedang lengah, tapi tampaknya kau tidak sekuat yang kami kira. Wey, lu tadi dipukulnya mas Setama, cok. Aku sudah bilang anak kecil sudah saatnya pulang. Kakiku gemetar. Yang kecil culun banget, ini kesel banget. Aku tidak peduli, aku tidak bisa bergerak. Jangan harap ada orang yang menolongmu di saat kau tidak bisa berdiri. Buang jauh-jauh benda ini. Tidak ada yang bisa menolongmu, hanya kau yang bisa melindungi dirimu sendiri. Di saat seperti ini kau harus menjadi kuat. Set. Kau harus jadi lebih kuat dari dia. Nah gitu dong boy. Selalu mau cupu terus anjir. Widih, keren banget, cak. Ayo berdiri. Nice. Mau dibentak aja. Tareo. Mau ditusuk, cok.
Mau ditusuk coy. Oke, langsung dihalangin si Garo coy. Sih. Wih, ditendang cok. Mantap. Tendang Garo. Bus. Cus, kepental. Enggak, dia malah muter-muter, nggak jelas. Oh. Cepat lari. Lari dia. Kau melakukan kesalahan besar. Kau sudah membuat kami jadi musuhmu. Siapa yang mau jadi teman lu anjir? Sudah kuduga kau orang seperti ini. Pantas saja dari kemarin kau tidak membunuh seorang pun padahal sudah mengaku sebagai pemburu pahlawan. Aku tidak suka dengan cara kalian itu saja. Anjay. Yoi, teknik penghancur batu. Ini si Garo kayaknya rambutnya merah deh. Semenjak yang berantem sama si gurunya tuh. Diserbu lu Garo. Mau gimana lu? Ayo lu. Permisi. Apa sih ini? Tolol. Gue kira apaan? Saya ingin bertanya satu hal. Aku ini sedang bersemeditasi. Jangan ganggu aku seenaknya. Mau tanya apa? Kenapa Anda menyuruh Royal Ripple dan Bugot untuk membuntuti Garo? Kenapa? Siapa tahu mereka cocok. Bisa jadi mereka langsung akrab lalu diajari cara menyerang pahlawan oleh Garo. Pekerjaan mengawasi tidak cocok untuk tipe petarung seperti mereka. Jangan bercanda. Terutama Royal Reaper. Dia penikmat pembunuh sejati. Bahkan sesama monster saja enggan mendekati dia. Tidak mungkin mereka akan menuruti perintah. Mereka pasti nanti berulah dan akan membunuh Garo. Ya, karena itu aku mendekatkan Royal Reaper sebagai perangsang untuk Garo yang masih bimbang. Perangsang. Dia adalah cobaan untuk Garo yang belum matang. Pertama-tama dia harus merasakan sakit yang luar biasa secara fisik dan batin. Apaan sih nih? Aku penasaran akan berubah seperti apa Garo setelah merasakan monster yang sebenarnya. Giora sama, apa tujuanmu dari semua ini? Apa yang sedang kau lakukan dengan memanfaatkan Garo? Ini Giora sama tengil juga ya, duduk di sofa anjir. Kau mau apa setelah tahu semuanya? Tidak melakukan apa-apa, aku hanya penasaran saja. Hey Phoenix Man, kau pikir dari mana Tuan Orochi datang? Apaan sih ini? Kau pikir dari mana Tuan Orochi datang? Entahlah, makhluk purba mungkin. Tuan Orochi juga dulu seorang manusia biasa sama seperti Garo. Dia adalah makhluk monster yang tercipta dari segala pengalaman pahit dan pengorbanan. Set, emang iya wah. Benar-benar pantas dengan sebutan Raja Monster. Aku yang menciptakan Tuan Orochi. Set, yang benar. Gokil men. Menciptakan, kau menciptakan itu. Kocak anjir. Garo juga memiliki potensi untuk menjadi seperti Tuan Orochi. Dan hanya aku yang bisa meraciknya dengan benar. Sombong amat. Aku suruh Bugot untuk menghentikan Royal Ripple kalau dia mencoba membunuh Garo. Kalau Garo tetap mati ya berarti kekuatannya memang sebatas itu saja. Sombong amat. Aku akan mencari orang lain yang berpotensi juga. Nggak jelas. Aku sudah menyelidiki daerah ini dan menutupi semua jalan. Tetapi selama beberapa jam ini tidak ada gerakan dari markas itu selain si gorila. Apa anggota lain sedang keluar semua? Kalau itu benar berarti ini kesempatan bagus. Kemungkinan besar pemimpin mereka ada di dalam ruang monitor di dalam markas. Si zombie man malah merhatiin si rumah evolusi anjir. Orang asing yang tidak diketahui asal usulnya membawa sejumlah besar peralatan dan bubuk misterius, lalu kotak yang berisikan sesuatu yang berbau amis. Dari hasil penyelidikanku, aku menyimpulkan tidak salah lagi ini mereka. Akhirnya aku sampai di tempat mereka. Setelah sekian lama aku menyelidiki mereka, asosiasi jahat yang mencoba menghancurkan seluruh umat manusia.
Sudah saatnya apa nih anjir, aku akan masuk cara paksa. Oh, salah ngira ya. Aku punya firasat ini semualah mereka. Selama ini aku tidak dapat menemukan jejak mereka. Ramalan nenek itu berbunyi dunia ini benar-benar dalam bahaya. Organisasi misterius yang menamai diri mereka asosiasi monster, pasti semuanya berhubungan dengan mereka, aku yakin. Nggak jelas zombie man anjir. Ini adalah hari terakhir bagi kalian, rumah evolusi. Wah, ada tamu ya. Tunggu sebentar. Tamunya jualan aja. Tunggu sebentar. Ini mau siap-siap dulu. Kalian sudah mengubah markas kalian sendiri menjadi warung takoyaki. Kalian meremehkan aku sudah tahu tujuan kalian yang sebenarnya. Aku pahlawan bernama Zombie Man, manusia yang tak bisa dibunuh. Atau bisa dipanggil percobaan nomor 66. Bagaimana terdengar tidak asing kan? Astaga, kau pahlawan yang mau menghancurkan rumah evolusi. Maaf, rumah evolusi sudah hangus sejak lama. Lu telat boy, udah dihancurin duluan anjir. Aku benar-benar kaget. Aku tidak menyangka Zombie Man, si pahlawan kelas S, ternyata adalah hasil percobaan dari rumah evolusi. Aku sangat mengingatmu, percobaan nomor 66. Satu-satunya percobaan yang berhasil dari serangkaian percobaan manusia kebal. Tetapi suatu hari kau tiba-tiba menghilang setelah menghancurkan seluruh isi laboratorium. Sudah lebih dari 10 tahun lalu sejak kejadian itu, aku memang berpikir kau akan datang balas dendam suatu hari nanti. Kau berhasil mengubah dirimu yang dulu. Ternyata kau sudah menjadi pahlawan. Anjay. Silakan. Kalau kau mau membunuhku. Aku sudah tidak punya kesalahan hidup lagi sejak menyerah untuk menjadi manusia abadi. Kenapa kau tidak meneruskan rumah evolusi? Kau bisa membangun ulang rumah evolusi berkali-kali selama kau hidup. Kenapa kau tidak melakukannya? Jawab aku, Dr. Genius. Si Zombie Man belum tahu kekuatan Saitama. Aduh. Ih. Itu karena aku menemukan kekuatan yang melebihi segala evolusi buatan. Jujur saja aku merasa penelitianku kalah dengan kekuatan dia. Anjay. He is one and only Saitama botak. Dia telah melampaui limiter. Wah, ini kita akan tahu kenapa Saitama bisa sangat kuat. Seharusnya walau berusaha sekeras apapun, semua makhluk bernyawa punya batas kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang terlalu besar, maka kekuatan tersebut akan menjadi beban baginya. Itu membuat seseorang menjadi monster yang gila dan tidak terkontrol. Anjay. Yoi Garo. Oh, ini kalau kita tunggu videonya ya guys ya, ini seru banget sih, yakin gua. Wah, kuat cok si Bugsman cok. Baggat. Dipukul si Garonya cok. Wah, mental mampus lo Garo. Anjir, kesetrum cok. Datang lagi. Demi memastikan supaya kita tak lepas kendali, Tuhan memberikan batasan terhadap perkembangan setiap makhluk hidup. Anjay. Oh, ini ceritanya si Dr. Genius sambil cerita, tapi selayaknya tuh pertarungan si Garo gitu. Batasan kekuatan itu disebut limiter. Anjay. Tapi dia telah melampaui limiter tersebut dengan berkali-kali memaksakan dirinya ketika dia diambang batas kekuatannya. Saitama. Jadi kekuatan dia ketika melampaui limiter itu jauh melebihi ideologimu yang selama ini kau kejar-kejar mati-matian. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu tanpa mengorbankan apapun? Memang ada pengorbanan untuk mendapatkan kekuatan. Anjay. Sebagai bayaran untuk kekuatan besar yang didapatkan, rambutnya menjadi botak. Selain itu, akibat kekuatan yang terlalu besar yang didapatkan, dia tidak bersemangat lagi dengan pertarungan apapun. Aku bisa langsung tahu saat melihat ekspresinya setelah dia mengalahkan pertarungan hasil percobaanku yang paling kuat. Set. Yo imin.
Oh sorry guys, pilek. Jangan bercanda, sepertinya kau sudah gila akibat penelitianmu yang tidak jelas itu. Aku kecewa, ternyata orang telah menciptakan aku sudah berubah jadi makhluk rendahan sepertimu. Dokter jenius, anjay. Banyak sekali monster yang tak menghiraukan batasan kekuatannya. Orang yang lebih kuat daripada monster tetapi tidak menjadi monster, orang-orang seperti itu dipanggil pahlawan. Sepertinya apa yang kujelaskan tak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiranmu. Anjay, apaan sih ini? Saat manusia menjadi monster, itu disebabkan oleh reaksi sel yang tidak normal yang dipicu oleh perasaan negatif seperti perasaan stres atau minder. Bisa jadi karena lingkungan yang mendukung perubahan sel itu. Atau bisa juga karena hasil penelitian ilmiah seperti yang aku lakukan dulu. Terkadang ada juga hewan liar yang mengalami mutasi menjadi monster akibat terkena polusi terlalu banyak. Ini semua adalah kasus perubahan sebuah makhluk menjadi makhluk lain tanpa melampaui limiternya. Oh, ada juga kasus seperti Raja Laut yang menyerang kota J dan alien yang muncul di kota A. Anjay, ini keren banget anjir, komiknya parah sih. Namun bagaimanapun mereka sebenarnya bukanlah monster, melainkan makhluk yang memang terakhir dengan kecerdasan dan kekuatan luar biasa sebagai musuh manusia. Kebanyakan pahlawan yang bisa melawan mereka adalah orang-orang yang terlahir dengan potensi untuk memiliki kekuatan yang besar dan mereka mendapatkannya dengan usaha keras dan bakat, atau orang-orang yang memotivasi dirinya menjadi cyborg atau hasil penelitian ilmiah seperti kau ini. Ada juga orang jenius seperti aku ataupun pengguna kekuatan supranatural, tapi dia itu berbeda. Anjay, yo men, gila sih boy. Dia terlahir sebagai orang biasa saja, hidup sebagai orang biasa dan tidak memiliki potensi apapun. Ia melampaui limiter dirinya hanya dengan kemampuan dan usahanya sendiri. Yo, my hero Saitama. Kau tidak akan bisa membayangkan kekuatan seseorang yang melampaui limiter sendiri. Dibandingkan dengan ambisi kecilku, perbedaannya membuatku tertawa. Mungkin aku akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Sepertinya dia juga merupakan seorang pahlawan. Apa yang kau mau tanyakan lagi? Lalu kenapa buka usaha warung takoyaki? Terserah lah anjir. Selain penelitian klon, aku juga meneliti regenerasi sel. Lalu aku berhasil menciptakan gurita dengan regenerasi kaki yang sangat cepat. Oh, jadi bahan ulangnya bertubi-tubi gitu ya. Come on Garo, bunuh mereka semua, cok. Aku bisa mengalahkannya. Mereka jauh lebih lemah dibanding kakek tua itu. Aku tidak menyangka seorang manusia bisa menjadi sekuat ini. Padahal ini 2 lawan 1 dan yang kau lawan itu kami. Ternyata kau lumayan kuat. Ya iyalah, gila loh. Padahal tadi niatnya mau main-main sebentar. Ya sudahlah, kita bunuh saja. Sekarang kami akan mengerahkan kekuatan kami sebenarnya. Aku sih tidak berniat melanjutkan pertarungan ini. Aku sudah hafal dengan gerakan kalian. Anjay, giginya copot, cok. Sekarang kalian tidak akan mengenaiku lagi. Set. Ini Garo sombong juga ya. Ngomong-ngomong, ini komik One Punch Man 1 chapter panjang juga ya. Set, diculik, cok. Diculik, maaf. Apa kau apa sih? Set ke jellyfish, sedang apa kau di sini? Aku punya dendam pribadi sama dia. Aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan melecehkan dia seperti ini. Dia kan monster yang muncul pas aku melawan Bat. Sialan. Jangan libatkan bocah itu. Wah, ditebas ya. Oh, ditebas sama si Reaper, cok. Ditampol sama si apa namanya? Aduh, si Bukot. Mampus tuh Garo. Wah, dicincak, cok. Wah, parah ini. Dicincang anjir si Garonya. Hei, kita tidak diperintah untuk tidak membunuhnya.
Telat sekali kau bicara begitu. Lihat sepertinya dia sudah mati. Kalau begitu mari kita balik ke markas saja. Ditangkap bocahnya anjir. Wah, si Garonya cok. Wah, lagi seru nih. Kita lanjut ke chapter 137 ya guys ya. Let's go.